Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Mahendra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi diri yang meliputi tujuan hidup, potensi diri, refleksi kelebihan dan kekurangan, serta simulasi mental ketika harus keluar dari zona nyaman. Yang pertama tentang tujuan hidup. Bagi saya, tujuan hidup bukan hanya tentang mencapai kesuksesan secara materi atau jabatan tertentu, tetapi lebih kepada menjalani kehidupan yang bermakna dan memberikan manfaat bagi orang lain. Saya ingin menjalani hidup dengan sebaik mungkin sehingga dapat meninggalkan jejak kebaikan yang tetap dikenal meskipun suatu saat saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dalam jangka pendek, tujuan saya adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik, serta terus meningkatkan kompetensi di bidang yang saya tekuni. Saya ingin memperdalam kemampuan teknis, terutama dalam memahami sistem dan teknologi yang sudah membantu, teknologi yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pekerjaan, temu praktis lah istilahnya. Sedangkan dalam jangka panjang, saya ingin berkontribusi melalui karya maupun inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan kerja maupun masyarakat. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang saya miliki nantinya dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang mempermudah pekerjaan orang lain serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Tentang potensi diri, perihal minat dan bakat, saya memiliki minat yang besar terhadap hal-hal baru dan pengetahuan baru. Saya termasuk pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tidak mudah merasa puas dengan pemahaman yang hanya sebatas di permukaan saja. Ketika mempelajari sesuatu, saya cenderung ingin mengetahui bagaimana satu hal bekerja, bukan hanya memahami hasil akhirnya saja. Minat tersebut membuat saya senang mempelajari sistem, teknologi, maupun proses kerja yang kompleks. Saya sering mencoba mencari tahu cara kerja satu sistem secara menyeluruh agar dapat memahami hubungan antar komponennya. Dari minat tersebut, saya merasa memiliki bakat dalam hal analis, pemecahan masalah, troubleshooting. Saya berharap saya terbiasa mencoba memahami sesuatu permasalahan secara struktur, kemudian mencari solusi dengan pendekatan yang logis dan sistematis. Selain itu, saya juga cukup cepat dalam memahami alur kerja atau industri baru, sehingga membantu saya beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun pembelajaran yang berbeda-beda. Perihal refleksi diri, kelebihan dan kekurangan. Dalam melakukan refleksi diri, saya menyadari bahwa saya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang saling berkaitan. Salah satu kelebihan saya adalah mampu mengerjakan tugas dengan waktu yang relatif cepat. Saya terbiasa memahami arahan dan langsung mengimplementasikannya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien. Kemampuan ini membantu saya dalam menghadapi pekerjaan yang memiliki tenggat waktu terbatas dan menuntut produktivitas yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, saya juga menyadari adanya kekurangan dalam diri saya. Ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan, saya sudah berusaha menerapkan konsep PDCA, yaitu plan, do, check, dan action. Akan tetapi, saya terkesan kurang maksimal dalam tahap pemeriksaan ulang atau evaluasi hasil pekerjaan. Beberapa pengalaman menunjukkan
bahwa kurangnya pengecekan ulang dapat menjadi bumerang kepada diri saya sendiri, karena kesalahan kecil dapat terlewat dan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kecepatan bekerja harus diimbangi dengan ketelitian. Namun, semakin kita teliti, otomatis pekerjaan kita juga akan semakin lama. Sedangkan kita sendiri dituntut dengan tingkat waktu tertentu. Walaupun begitu, tetap kita harus melakukan DDCA sesuai dengan tahapan-tahapannya, di mana mulai dari perencanaannya, mulai pekerjaan, lalu memeriksa ulang, dan opsinya adalah memberikan hasil kerja kita ke atasan. Untuk memperbaiki hal tersebut, di mana saya kurang di bagian checkingnya, saya berusaha melatih diri agar lebih disiplin dalam melakukan pengecekan ulang sebelum menyelesaikan satu pekerjaan. Saya juga mencoba membuat kebiasaan untuk meninjau kembali hasil pekerjaan secara sistematis, sehingga kesalahan dapat diminimalkan dan kualitas pekerjaan dapat meningkat. Sedangkan untuk simulasi mental keluar dari zona nyaman, jika saya harus keluar dari zona nyaman, saya membayangkan beberapa dalam situasi yang harus menangani pekerjaan atau proyek yang benar-benar baru dan belum pernah saya pelajari sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemungkinan saya akan merasakan keraguan dan tekanan karena harus beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan yang sudah ada. Namun, saya percaya bahwa rasa tidak nyaman merupakan bagian penting dari proses pembelajaran dan pengembangan diri. Tanpa adanya tantangan, seseorang akan sulit berkembang dan meningkatkan kemampuannya. Dalam menghadapi situasi tersebut, saya akan mencoba memecahkan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan secara bertahap. Saya juga akan berusaha mencari referensi tambahan, mempelajari sumber-sumber pembelajaran yang relevan, serta berdiskusi dengan orang yang lebih berpengalaman soal hal itu. Selain itu, saya akan berusaha menjaga pola pikir positif, bahwa setiap tahapan merupakan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Dengan pendekatan tersebut, saya berharap dapat mengubah rasa tidak nyaman menjadi motivasi untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih adaptif terhadap perubahan. Ibarat kata, kalau kita minum kopi tidak bisa menikmati kopinya, otomatis yang kita rasakan cuma pahitnya saja. Melalui refleksi diri ini, saya menyadari bahwa mengenali tujuan hidup, potensi diri, serta kelebihan dan kekurangan merupakan hal penting dalam proses pengembangan diri saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup seperti minum kopi, jika tidak bisa menikmatinya, maka hanya rasa pahit yang terasa. Paman Doblang, apa katamu? Kesadaran adalah matahari, adalah matahari, adalah matahari. Kesabaran adalah bumi, adalah bumi, adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala, menjadi cakrawala, menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata, adalah pelaksanaan kata, adalah pelaksanaan kata.